Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 231506158 dari kelas PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arsitektur topologi jaringan dalam suatu organisasi. Tetapi sebelum membahas lebih jauh mengenai topologi jaringan yang akan diterapkan, saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai pengertian dari topologi jaringan itu sendiri, jenis-jenisnya, serta pembagian berbagai macam topologi yang ada. Untuk definisi dari topologi jaringan itu sendiri, merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya. Dalam hal ini, sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Kemudian untuk pembagiannya, topologi jaringan dibagi menjadi dua, yaitu ada topologi fisik dan topologi logis. Yang pertama ada topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak, yang mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel. Kemudian dari topologi fisik ini sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada point-to-point connection, yaitu koneksi langsung antara dua perangkat melalui satu kabel atau nirkabel. Yang kedua ada multi-point connection, yaitu koneksi multi-point yang melibatkan beberapa perangkat dengan identitas unik untuk saling berkomunikasi. Yang kedua ada topologi logis. Topologi jaringan logis cenderung lebih abstrak dan strategis, mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur, bagaimana perangkat berkomunikasi, serta bagaimana data bergerak dan ditransmisikan di dalamnya tanpa memperhatikan susunan fisik dari jaringan tersebut. Secara keseluruhannya, terdapat 9 jenis topologi logis, yakni ada topologi bus, ring, mesh, star, tree, peer-to-peer, linear, hybrid, dan wireless local area network. Kemudian di sini saya akan membahas 5 jenis dari topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini menggunakan satu kabel utama, backbone, sebagai jalur komunikasi yang menghubungkan semua perangkat. Jadi data dikirim dalam satu arah hingga mencapai tujuan dan setiap perangkat terhubung langsung ke kabel utama. Yang kedua ada topologi star. Jadi di topologi star ini semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Komunikasi antar perangkat harus melewati perangkat pusat terlebih dahulu sebelum mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring yaitu perangkat dalam jaringan ini terhubung membentuk lingkaran tertutup, di mana data mengalir dalam satu arah, unidireksional, atau dua arah bidireksional hingga mencapai tujuan. Yang keempat ada topologi mesh. Jadi setiap perangkat terhubung langsung dengan beberapa atau semua perangkat lain dalam jaringan. Hal ini akan menciptakan banyak jalur komunikasi, meningkatkan keandalan dan memastikan konektivitas tetap berjalan meskipun ada gangguan pada salah satu jalur. Dan yang terakhir ada topologi tree, yaitu kombinasi topologi star dan bus, di mana beberapa jaringan berbentuk star yang dihubungkan melalui backbone utama membentuk struktur hierarkis. Selanjutnya, saya akan membahas contoh dari suatu organisasi yang menggunakan topologi jaringan. Untuk sumbernya sendiri, saya menggunakan Jurnal Teknik Informatika STMIK Antarbangsa, volume 2 nomor 1 Februari 2016, dengan judul Analisa dan Perancangan Jaringan Komputer Menggunakan Teknologi Nirkabel Berbasis Wi-Fi, dengan studi kasus yaitu PTWH Indonesia. Di sini terdapat skema jaringan berjalan dari PTWH Indonesia. Untuk jenis topologi jaringan yang berjalan di PTWH Indonesia ini menggunakan topologi star, di mana switch Cisco 2950
berfungsi sebagai pusat koneksi yang menghubungkan berbagai perangkat, termasuk PC, laptop, router, dan cloud. Jadi semua perangkat dalam jaringan ini berkomunikasi melalui switch, sehingga jika ada satu perangkat yang bermasalah, tidak akan mempengaruhi perangkat yang lain. Untuk arsitektur jaringan yang digunakan di PTWH Indonesia ini adalah peer-to-peer, yang memungkinkan setiap komputer dalam jaringan berfungsi sebagai klien maupun server. Kemudian jaringan ini juga bersifat work group, di mana setiap perangkat dapat berbagi sumber daya seperti file, printer, dan koneksi internet tanpa memerlukan server khusus. Untuk komponen dan hubungannya sendiri, di sini terdapat router 2811 yang berfungsi sebagai gerbang utama atau penghubung antara jaringan lokal, local area network, dengan internet. Router ini terhubung ke cloud. Cloud PT Cloud ini yang merepresentasikan koneksi internet atau jaringan eksternal. Router ini kemudian terhubung ke switch utama untuk mendistribusikan koneksi ke perangkat lain dalam jaringan. Selanjutnya terdapat switch Cisco 2950. Switch ini merupakan inti dari pusat atau jaringan yang menghubungkan semua perangkat ke klien. Dan semua PC, laptop, terhubung langsung ke switch melalui kabel UTP. Switch juga menerima koneksi dari router yang memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk mengakses internet. Selanjutnya, terdapat beberapa PC dan laptop yang merupakan perangkat dari klien yang tersebar di dalam jaringan. Setiap perangkat klien ini memiliki koneksi langsung ke switch yang memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal serta akses ke internet melalui router ini. Untuk alur komunikasi dalam jaringan ini sendiri, yang pertama untuk akses internet. Ketika pengguna di salah satu PC ataupun laptop ingin mengakses internet, data akan dikirim melalui switch ini, lalu akan ke router. Kemudian dari router ini akan meneruskan permintaan ke cloud, yaitu internet, dan mengembalikan data yang diminta kepada perangkat melalui jalur yang sama. Akan kembali ke jalur yang sama. Terus yang kedua, ada komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Misalnya, jika satu perangkat ingin berbagi file atau berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan lokal, data akan dikirim melalui switch tanpa perlu melewati router. Jadi dia akan langsung. Jadi akan memastikan transfer data lokal ini lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan rute internet. Untuk alamat IP dan pengalamatan jaringan di PTWH Indonesia ini sendiri menggunakan alamat IP kelas C yang umumnya digunakan dalam jaringan skala kecil hingga menengah seperti local area network. Jadi alamat IP yang termasuk kelas C ini diawali dengan angka desimal 192 sampai 223. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.